الله الرحمن الرحيم Huwallazi ayyadaka binasrihi. Dia, yaitu dia Allah lah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan dengan para mukminin. Jadi jaminan Allah akan menguatkan Nabi, begitu juga dengan memberikan pertolongan langsung maupun dengan menguatkan orang-orang mukminin. Tampak dalam ayat ini bahwa ta'yid, pertolongan dari Allah yang tersebut di dalam ayat ini ada dua bahagian. Yang pertama, seperti yang dicatatkan di dalam tafsir Al-Munir, ta'yidu mubasyirum minallah min ghairi tawassuti asbabin ma'lumah. Pertolongan langsung dari Allah tanpa perantaraan sebab-sebab sebagaimana yang diketahui. Langsung Allah, di luar sebab-sebab yang diketahui melalui yang biasa dialami oleh kita manusia. Misalnya pertolongan langsung yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel terdesak ke pinggir laut merah, ya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan laut Kulzum, kalau bahasa kita disebut laut merah. Di belakang pasukan Fir'aun dan pasukannya yang siap mencincang mereka. Pada waktu itu pertolongan langsung dari Allah di luar perantaraan sebab yang biasa kita ketahui. Menyeberangkan Musa dan kaumnya ke seberang laut di luar cara-cara atau sebab-sebab yang kita ketahui. Menurut sebab yang biasa, kalau ingin menyeberang laut, ya dengan naik perahu atau naik kapal kan gitu, atau naik pesawat. Tapi ini Allah menguatkan, membantu di luar sebab-sebab yang diketahui, yaitu Allah belah lautan. Itu namanya ta'yidu mubasyirum minallahi min ghairi tawassuti asbabi ma'lumah. Yang kedua, wa ta'yidum mu'tamadun ala asbabim mu'tadatim ma'lumah. Bantuan atau pertolongan yang berdasarkan kepada sebab-sebab yang biasa dan diketahui. Di bantuan berdasarkan sebab-sebab yang biasa kita ketahui. Bisa diusahakan, bukan melalui pertolongan langsung.
Summa abanallahu ta'ala kaifiyata ta'yidihi bil mu'minin wa tauhid sufufihim. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana Allah menguatkan orang-orang mukmin itu dan menyatukan barisan mereka. Jadi pertolongan Allah kepada mukmin dengan menguatkan barisan mukmin itu dan menyatukan barisan daripada kaum mukminin itu. Kalau hal ini bisa diusahakan, bukan seperti pertolongan yang langsung seperti yang disebut tadi, seumpama pertolongan kepada Nabi Musa dalam menyeberangi Laut Merah. Apa itu pertolongan Allah kepada kaum mukminin sehingga mereka itu menjadi kuat? Itulah firman Allah, wa allafa baina qulubihim, dan Allah menyatu padukan di antara hati-hati mereka. Itu pertolongan dari Allah. Allah menyatukan hati para mukminin, hati para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa untuk menyatu padukan hati sahabat-sahabat Rasulullah dengan latar belakang berbagai suku yang sebelumnya di antara mereka itu, yang garisan besarnya di sini itu Aus dan Khazraj, timbul perpecahan dan permusuhan dalam jangka waktu yang panjang. Tapi Allah menyatukan hati mereka. Ai innahu ta'ala ja'alahum ummatan wahidatan muta'allifah. Yang dimaksud dengan menyatukan hati mereka di sini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sebagai umat yang satu dan saling berpadu satu sama lain, muta'awinatan fi munasaratika, saling tolong menolong di dalam membantu engkau wahai Muhammad. Itu pertolongan Allah. Melalui orang beriman. Bagaimana Allah menolong Nabi Muhammad? Melalui orang beriman, seperti yang disebutkan wa ayyadaka. Allah itu menguatkan engkau binasrihi, dengan pertolongan, itu pertolongan secara langsung, wabil mukminin, dan pertolongannya dengan para mukminin itu melalui cara-cara yang bisa diusahakan, yang dikenal oleh manusia. Jadi Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana umat beriman semasa itu sebagai pengikut Rasulullah SAW bersatu padu. Ba'dama kana bainahum minal adawati wal baghdha, setelah sebelumnya di antara mereka muncul permusuhan dan kebencian. Padahal sebelum mengikuti Nabi Muhammad, mereka ini bermusuhan dan saling membenci. Isra munaza'atin wa hurubin tawilatin fil jahiliyah.
karena pengaruh perselisihan dan peperangan yang panjang di masa jahiliyah. Kama kana al-halu bainal Aus wal Khazraj minal Ansar, sebagaimana halnya antara suku Aus dan suku Khazraj dari kalangan Ansar itu. Tetapi Allah menghilangkan yang demikian. Summa azalallahu kullatilkal khilafatin binuril iman. Kemudian Allah menghilangkan segala perselisihan itu dengan cahaya iman. Jadi cahaya iman yang benar akan memunculkan persatuan di kalangan orang-orang beriman. Ini pelajaran doa. Cahaya iman akan menghilangkan permusuhan dan kebencian di kalangan orang-orang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan hendaklah kamu mengingat nikmat Allah kepadamu. Idz kuntum a'da'a, ketika dahulu di masa jahiliyah kamu saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah mempersatukan hati-hati kamu. Jadi bukan Nabi Muhammad, karena pintar Nabi Muhammad, tetapi yang mempersatukan di sini Allah. Kenapa Allah mempersatukan mereka? Karena di dalam hati mereka itu sudah bersinar cahaya iman. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu dengan nikmatnya, dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Iman yang benar di dalam hati mukminin itu mewujudkan persaudaraan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi kalau iman tidak benar, itu tidak akan mewujudkan persaudaraan. Wa kuntum ala safa kufratin minan nar, dan dahulunya kamu berada di pinggir jurang api neraka. Di kondisi sebelumnya daubahnya bagaikan berada di pinggir jurang api neraka, saling bermusuhan, saling membenci satu sama lain. Fa'anqadzakum minha, lalu dia melepaskan kamu darinya. Itulah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 103. Dalam kaitan ayat yang ke-63, Allah menjelaskan, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sekiranya kamu wahai Muhammad anfaqta, membelanjakan semua apa yang ada di bumi ini, ma fil ardi jami'a, pendeknya apa saja yang ada di bumi ini dibelanjakan. Untuk apa dibelanjakan? Untuk menyatukan hati-hati manusia.
secara khusus untuk menyatukan hati orang-orang Aus dan Khazraj. Begitu juga untuk menyatukan hati Muhajirin dan Ansar dari kalangan mukminin. Ma'alafta baina qulubihim. Niscaya engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan hati manusia. Sehubungan dengan ayat ini, Profesor Wahbah Az-Zuhaili menulis, walau amfakta jami'a ma fil ardi minal amwal, sekiranya wahai Muhammad engkau membelanjakan semua harta kekayaan yang ada di permukaan bumi ini. Apa saja harta kekayaan yang ada di permukaan bumi ini? Emas dan perak, ya, hasil laut, hasil hutan, semua hasil tambang. Dipergunakan, ya, untuk menyatukan hati mereka. Mastata'ta ta'lifa qulubihim. Engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Jadi kalau kita ingin bersatu, tapi persatuan terikat oleh suatu kepentingan kedudukan yang disebut kepentingan politik. Berapapun banyaknya dana yang dikeluarkan, hal itu sama sekali tidak akan menyatukan hati manusia. Jadi kalau hendak menyatukan hati manusia, apa saja yang dipergunakan, apa saja harta kekayaan yang ada di permukaan bumi ini dipergunakan untuk menyatukan hati manusia, tidak akan mampu untuk menyatukan hati manusia itu. Tapi Allah lah yang menyatukan. Walakinnallaha wa jama'at walakinnallaha bihidayatihim lil iman. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada mereka untuk beriman. Wa tauhidihim ala siratim mustaqimin sawiyyin. Menyatukan mereka itu di atas jalan yang lurus dan benar. Wa amkanahum bi qudratihi wa hikmatihi ta'lifi bainahum, dan memantapkannya dengan kudratnya dan hikmahnya menyatukan di antara mereka. Wa hadza, ini kata Az-Zuhaili, dalilun wadihun, adalah dalil yang nyata, ala anna min ahammi asbabin nasri huwa ta'allufu wa ittihadul kalimah. Nih, saya garis bawahi di sini pelajaran yang dicatatkan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Wa hadza dalilun wadihun. Ini adalah dalil yang nyata ala anna min ahammi asbabin nasri, bahwa di antara sebab pertolongan yang paling penting, aham, yang paling penting, huwa ta'allufu, yaitu bersatu padunya hati, wattihadul kalimah, dan satu kata,
satu kata, seia sekata. Jadi umat Islam ini kalau ingin ditolong oleh Allah, di antara sebab yang terpenting seperti yang terdapat dalam ayat tadi adalah at-ta'aluf. Apa at-ta'aluf itu? Bersatu padunya hati. Kalau hati tidak bersatu padu, tidak ada pertolongan Allah. Kemudian wattihadul kalimah, seia sekata. Seia sekata. Sedikit saya simpangkan di sini. Jika orang bertanya, di manakah umat muslim yang paling mayoritas di dunia? Kutanya, yang mana umat Islam yang paling mayoritas di dunia, yang paling banyak? Adalah muslim Indonesia. Negara kita ini adalah negara dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Bukan Arab Saudi, bukan pula Iran, bukan Pakistan, tetapi umat Islam yang terbesar di dunia berada di Indonesia. Kita adalah muslim mayoritas, tetapi keadaan kita muslim Indonesia ini sama-sama kita rasakan, sama-sama dapat kita lihat. Kondisinya adalah minoritas di dalam menentukan arah mana negara ini, apalagi bila umat Islam ini berbicara hendak menjadikan Islam itu sebagai landasan kehidupan dalam berbangsa bernegara. Itu yang dialami oleh orang tua-tua kita dahulu. Itu pula yang kita alami pada hari ini. Misalnya, kalau kita bicara tentang kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi pemeluk Islam di Indonesia ini, seolah-olah kita yang berbicara demikian itu dipandang sebagai musuh bangsa dan negara. Kamu itu mengecek itu saja, lah takut kewajiban dalam menjalankan syariat Islam bagi umat Islam. Cita-cita hidup untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa di bawah ridha Allah. Kewajiban di dalam mewujudkan kontrol sosial. Islam itu mewajibkan kontrol sosial, kendali kehidupan sosial yang terangkum di dalam apa yang disebut oleh Allah beramar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Kontrol sosial di dalam nahi munkar.
tidak membiarkan kemaksiatan merajalela menguasai kehidupan masyarakat. Apa yang terjadi? Apa yang sudah kita alami? Kontrol sosial seperti itu dipandang tidak pada tempatnya. Apa sebab yang demikian itu kita alami? Kuncinya karena kita ini tidak bersatu padu hati umat Islam ini. Umat Islam ini seperti yang digarisbawahi dari ungkapan Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu, tidak adanya at-ta'aluf, tidak adanya ittihadul kalimat, tidak adanya satu padu hati kita ini, tidak adanya satu kata. Oleh sebab itu kita ini belum mendapat pertolongan dari Allah. Sampai kapan? Ya itulah, hendaknya kita sesama umat mukmin itu beriman yang benar, tujuan yang benar sesuai dengan ridha Allah. Allah akan satu padukan hati kita.